Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan manajemen pemasaran untuk pertemuan yang ke-13. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, yaitu dari anggotanya, yaitu yang pertama Febriano Valsafli, kemudian yang kedua Edgar Geralvin. Untuk materi yang pertemuan kali ini terdapat yang pertama masuk ke dalam pasar global, yang kedua adalah mengelola pemasaran holistik. Untuk yang pertama, dalam masuk ke dalam pasar global terdapat poin-poin. Yang pertama adalah persaingan pada basis global, kedua memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, kemudian memutuskan pasar mana yang akan dimasuki, kemudian mengevaluasi pasar potensial, kemudian memutuskan cara untuk memasuki pasar, kemudian memutuskan program pemasaran, kemudian pengaruh negara asal, kemudian memutuskan organisasi pemasaran. Yang pertama, persaingan pada basis global. Banyak perusahaan yang menjalankan pemasaran internasional selama beberapa dekade belakangan ini, yaitu perusahaan-perusahaan seperti Nestle, Shell, Bayer, dan Toshiba. Perusahaan tersebut telah dikenal di seluruh dunia selama bertahun-tahun. Akan tetapi, persaingan global semakin kuat ketika perusahaan baru ikut masuk dalam panggung internasional. Perusahaan domestik yang tidak pernah memikirkan pesaing asing tiba-tiba menemukan pesaing tersebut di dekat mereka. Surat kabar menuliskan keberhasilan mobil Jepang, Jerman, Swedia, dan Korea yang diimpor ke pasar Amerika Serikat, dan hilangnya pasar tekstil dan sepatu yang diimpor dari negara berkembang di Amerika Latin, Eropa Timur, dan Asia. Banyak perusahaan yang dianggap perusahaan Amerika Serikat sebenarnya adalah perusahaan asing, seperti Danone, Red Roof Inn, Motel 6, World Turkey, Interscope, Houston Mifflin, dan L'Oreal. Misalnya, semuanya itu adalah perusahaan milik Prancis. Meskipun beberapa bisnis Amerika Serikat mungkin ingin menghilangkan pesaing asing melalui undang-undang tertentu, cara yang lebih baik untuk bersaing adalah terus memperbaiki produk di dalam negeri dan berekspresi ke pasar asing. Dalam industri global atau global industri, posisi strategis pesaing di pasar geografis atau nasional utama dipengaruhi oleh keseluruhan pasar global mereka. Perusahaan global beroperasi di lebih dari satu negara dan mempunyai keunggulan R dan D, kemudian produksi, logistik, pemasaran, dan keuangan yang tidak dimiliki oleh pesaing domestik murni. Kemudian memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri. Sebagian besar perusahaan lebih suka tetap beroperasi di dalam negeri jika pasar domestik mereka cukup besar. Manajer tidak perlu mempelajari bahasa dan hukum negara lain, berhubung dengan gejolak mata uang, menghadapi ketidakpastian politik dan hukum, atau merancang kembali produk mereka untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan yang berbeda. Bisnis akan lebih mudah dan lebih aman, akan tetapi ada beberapa faktor yang menarik perusahaan ke arena internasional, yaitu sebagai berikut. Yaitu yang pertama, beberapa pasar internasional memberikan peluang laba yang lebih tinggi dibandingkan pasar domestik. Kemudian, perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala keharmonisan. Kemudian 3, perusahaan ingin mengurangi ketergantungan pada satu pasar. Kemudian 4, perusahaan memutuskan untuk menghadapi pesaing global di pasar domestik mereka. Kemudian nomor 5, pelanggan berkepergian ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Sebelum mengambil keputusan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus menyadari pertimbangan beberapa risiko. Yaitu yang pertama adalah perusahaan mungkin tidak memahami preferensi asing dan bisa gagal menawarkan produk atraktif dan kompetitif. Kemudian 2, perusahaan mungkin tidak mengerti mengenai regulasi asing dan mengalami biaya yang tidak diharapkan. Kemudian perusahaan mungkin kekurangan manajer dengan pengalaman internasional. Kemudian 4, negara asing dapat mengubah hukum komersialnya, mendevaluasi mata uangnya, atau mengalami revolusi politik dan menyita properti asing. Beberapa perusahaan tidak bertindak sampai ada kejadian yang mendorong mereka ke area internasional. Perusahaan internasionalisasi biasanya terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, tidak ada kegiatan ekspor reguler. Kedua, ekspor melalui perwakilan independen atau agen. Kemudian, 3, pendirian satu atau lebih anak perusahaan penjualan. Kemudian 4, pendirian fasilitas produksi di luar negeri.
Tugas pertama adalah bergerak dari tahap 1 ke tahap 2. Kebanyakan perusahaan bekerja sama dengan agen independen dan masuk negara tetangga atau negara yang serupa. Kemudian perusahaan membentuk departemen ekspor untuk mengelola departemen agennya. Kemudian perusahaan mengganti agen dengan anak perusahaan penjualan sendiri di pasar ekspor yang lebih besar. Hal ini meningkatkan efisiensi dan risiko dan juga laba potensial. Kemudian memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Saat memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus mendefinisikan tujuan dari kebijakan pemasaran. Beberapa perbandingan penjualan internasional dengan total penjualan yang mereka cari. Sebagian besar perusahaan mulai dari perusahaan kecil ketika berinvestasi ke luar negeri. Beberapa perusahaan berencana untuk tetap menjadi perusahaan kecil, sedangkan perusahaan lain mempunyai rencana lebih besar. Yang pertama, berapa banyak pasar yang akan dimasuki. Perusahaan harus memutuskan berapa banyak pasar yang akan dimasuki dan berapa cepat mereka berekspansi. Strategi masuk yang umum adalah pendekatan air terjun atau memasuki negara secara bertahap dan beruntun dan pendekatan semburan memasuki banyak negara atau memasuki negara dalam sekaligus. Semakin banyak perusahaan, terutama perusahaan yang intensif teknologi dilahirkan global dan memasarkan ke seluruh dunia sejak awal. Perusahaan juga harus memutuskan negara-negara yang akan dipertimbangkan. Daya tariknya dipengaruhi oleh produk dan berdasarkan iklim geografis, penghasilan, dan populasi serta politik. Kemudian yang kedua, pasar negara maju versus pasar negara berkembang. Salah satu perbedaan paling menonjol dalam pemasaran global adalah perbedaan antara pasar negara maju dan pasar negara berkembang atau pasar yang belum matang seperti Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan. Kebutuhan dunia baru atau dunia berkembang yang belum terpenuhi mempresentasikan pasar yang berpotensi yang besar bagi makanan, pakaian, tempat berlindung, elektronik konsumen, peralatan rumah tangga, dan banyak barang lainnya. Pemimpin pasar bergantung pada pasar negara berkembang untuk mendorong pertumbuhan mereka. Unilever dan Colgate menghasilkan 40% bisnis mereka di pasar yang sedang berkembang, yaitu A. Keberhasilan memasuki pasar berkembang melalui sejumlah keahlian dan rencana khusus. Perhatikan bagaimana perusahaan berikut cara melayani konsumen. Kemudian B. Green pun memasarkan telepon seluler ke 3.500 desa di Bangladesh dengan mempekerjakan para materi sebagai agen yang menyewakan waktu menelpon kepada orang desa lainnya satu panggilan telepon satu kali. Kemudian Colgate Palmolive masuk ke desa-desa India dengan fan video yang memperlihatkan manfaat menyikat gigi. Kemudian D. Flat mengembangkan mobil dunia ketiga Palio untuk dijual negara-negara berkembang. Mobil ini diproduksi di Brasil, India, Turki, Afrika Selatan, Cina, dan negara-negara lain. Kemudian Corporation GEO membangun perumahan untuk perang berpendapat rendah di Meksiko. Rumah modular dengan 2 kamar tidur dapat diperluas. Perusahaan ini telah berkembang ke Chile. Kemudian pemasaran telah memanfaatkan potensi pasar negara berkembang dengan mengubah praktis pemasaran konvensionalnya. Integrasi ekonomi regional, penciptaan kesepakatan dagang antara blok negara semakin intensif dalam tahun terakhir. Ini berlangsung perusahaan lebih mungkin untuk memasuki seluruh wilayah pada saat yang sama. Negara-negara tertentu membentuk zona perdagangan bebas atau komunikasi ekonomi kelompok negara-negara yang membentuk organisasi dan bekerja meraih tujuan bersama dalam peraturan perdagangan internasional. Yaitu yang pertama seperti Uni Eropa dibentuk pada tahun 1957. Uni Eropa berusaha menciptakan pasar tunggal Eropa dengan mengurangi halangan terhadap aliran bebas dari produk, jasa, keuangan, dan buruh di antara negara-negara anggota dan dengan mengembangkan kejaksaan dengan negara non-anggota. Saat ini Uni Eropa adalah salah satu pasar tunggal terbesar di dunia dengan 25 negara anggota. Mata uang yang bersama euro dan lebih dari 454 juta konsumen menduduki 23% ekspor dunia. Kemudian mengevaluasi pasar potensial. Misalkan sebuah perusahaan telah mengumpulkan sederet pasar potensial untuk dimasuki, bagaimana perusahaan itu memilih di antara mereka? Banyak perusahaan lebih suka menjual ke negara tetangga karena memahami negara ini dengan lebih baik
dan dapat mengendalikan biaya mereka dengan lebih efektif. Tidak mengejutkan bila dua pasar ekspor terbesar di Amerika Serikat adalah Kanada dan Meksiko, atau perusahaan Swedia pertama kali menjual di negara Skandinavia tetangga mereka. Pada lain waktu, kemiripan fisik menentukan pilihan. Banyak perusahaan Amerika Serikat suka menjual ke Kanada, Inggris, dan Australia daripada ke pasar yang lebih besar seperti Jerman, Prancis, karena mereka merasa lebih nyaman dengan bahasa, hukum, dan budayanya. Meskipun demikian, perusahaan harus cermat dalam memilih pasar menurut budaya. Selain melewati pasar yang lebih potensial, perusahaan dapat berdiskusi melalui analisis superficial tentang beberapa perbedaan nyata fungsi antar negara dan penerapan tindakan pemasaran yang diprediksi. Kedua hal ini dapat merugikan mereka. Kemudian memutuskan cara untuk memasuki pasar. Ada 5 strategi dalam memasuki pasar, yaitu ekspor tidak langsung, kemudian ekspor langsung, lisensi, joint venture, dan investasi langsung. Setiap strategi yang berhasil cenderung lebih banyak komitmen, resiko, kendali, dan potensial laba. Yang pertama, ekspor yang tidak langsung dan ekspor langsung atau indirect dan direct export. Ekspor tidak langsung mempunyai dua kelebihan. Yang pertama, investasi lebih kecil, yaitu perusahaan tidak harus membentuk departemen ekspor, tenaga penjualan luar negeri, atau sejumlah kontak internasional. Kedua, risiko lebih kecil karena perantara pemasaran internasional membawa pengetahuan dan layanan pada hubungan tersebut. Penjual akan lebih sedikit membuat kesalahan. Perusahaan pada akhirnya dapat memutuskan untuk menangani ekspor mereka sendiri. Investasi dan risiko lebih besar, tetapi tidak begitu pula potensi tingkat pengembaliannya. Perusahaan dapat melaksanakan ekspor langsung dengan beberapa cara, yaitu departemen atau divisi ekspor berbasis domestik, cabang atau anak perusahaan yang penjualan luar negeri, yaitu cabang penjualan ini menangani penjualan dan distribusi serta mungkin juga bergudangan dan promosi. Kemudian yang kedua, melisensi, yaitu lisensi adalah cara sederhana untuk terlibat dalam pemasaran internasional. Pemilik lisensi menerbitkan lisensi bagi perusahaan asing untuk menggunakan proses manufaktur, nama dagang, hak paten, rahasia dagang, atau hal berharga lainnya untuk mendapatkan komisi atau royalti. Terdapat kelemahan utama pada lisensi. Pemberian lisensi mempunyai kendali yang kecil terhadap pemegang lisensi daripada pemiliknya di atas fasilitas produksi dan penjualan sendiri. Kemudian joint venture, yaitu investor asing sering bergabung dengan investor lokal untuk menciptakan perusahaan joint venture, yaitu di mana mereka berbagi kepemilikan dan kendali. Contohnya Coca-Cola dan Nestle menggabungkan kekuatan untuk mengembangkan pasar internasional untuk seperti kopi yang siap minum yang saat ini mereka jual dengan jumlah besar di Jepang. Kemudian investasi langsung atau direct investment, yaitu bentuk terakhir keterlibatan luar negeri langsung adalah kepemilikan langsung fasilitas perakitan atau manufaktur dalam negeri. Perusahaan asing dapat membeli sebagian atau seluruh saham di perusahaan lokal atau membangun fasilitas sendiri. Kekurangan utama investasi langsung adalah perusahaan menawarkan investasi besar pada risiko seperti mata uang yang ditutup oleh devaluasi, pasar yang memburuk, atau penyitaan. Kemudian memutuskan program pemasaran, yaitu perusahaan internasional harus memutuskan besar biaya yang dibutuhkan untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan kondisi lokal. Pada satu sisi ada perusahaan yang menggunakan bauran pemasaran yang standarisasi secara global di seluruh dunia. Standarisasi produk komunikasi dan saluran distribusi menjanjikan biaya rendah. Perilaku konsumen dapat sangat berbeda di setiap pasar. Perbedaan biaya dapat diungkapkan antara negara. Haswell mengidentifikasi 4 dimensi budaya yang membedakan negara, yaitu produk, yaitu beberapa jenis produk dapat melintas beberapa negara dengan lebih baik dibandingkan produk lain. Seperti Warren Kagan membedakan 5 strategi adaptasi produk dan komunikasi di pasar asing.
Kemudian komunikasi, yaitu perusahaan dapat menjalankan program komunikasi pemasaran yang sama dengan digunakan di pasar dalam negeri dan mengubahnya untuk setiap pasar lokal. Sebuah proses yang disebut penyelesaian komunikasi. Jika perusahaan menyesuaikan pada produk dan komunikasi sekaligus, perusahaan terlibat dalam penyelesaian ganda. Misalkan pesan, perusahaan dapat menggunakan satu pesan di mana-mana dengan hanya variasi bahasa, nama, dan mungkin warna untuk menghindari hal-hal tabu di beberapa negara. Kemudian harga, yaitu ketika perusahaan menjual barang mereka di luar negeri, perusahaan terus menghadapi eskalasi harga. Contohnya tas tangan Gucci mungkin dijual harga $120 di Italia, namun di Amerika Serikat dijual $240. Mengapa? Karena Gucci harus menambahkan biaya transportasi, tarif margin importer, margin pedagang grosir, dan margin pengecaran ke harga pabrik karena tergantung pada biaya ini dan juga risiko fluktuasi mata uang. Produk dapat dijual 2 atau 5 kali lipat lebih mahal daripada negara lain untuk menghasilkan laba yang sama bagi produsen. Perusahaan mempunyai 3 pilihan untuk menetapkan harga di berbagai negara, yaitu 1. Menetapkan harga seragam di mana saja. 2. Menetapkan harga berbasis pasar di setiap negara. 3. Menetapkan harga berbasis biaya di setiap negara. Kemudian saluran distribusi, yaitu saluran distribusi dalam negara berbeda-beda. Untuk menjual produk konsumen di Jepang, perusahaan harus bekerja melalui salah satu sistem distribusi paling rumit di dunia. Mereka menjual ke pedagang grosir umum, yang kemudian menjual ke pedagang ke grosir produk, yang menjual ke pedagang grosir khusus, yang menjual pedagang ke grosir regional, yang menjual ke grosir lokal, yang akhirnya menjual ke pengecer. Semua tingkatan distribusi dapat mengakibatkan harga konsumen jadi 2 kali lipat dan 3 kali lipat dalam harga importil. Kemudian pengaruh negara asal. Asosiasi negara asal adalah asosiasi dan kepercayaan mental yang dipicu oleh sebuah negara. Pejabat pemerintah ingin memperkuat citra negara mereka untuk membantu domestik yang melakukan ekspor serta untuk menarik perusahaan investor asing. Pemasaran ingin menggunakan prosesi negara asal yang positif untuk menjual produk jasa mereka. Yang pertama adalah membangun citra merek. Pemerintah kini menyadari citra kota dan negara mereka mempunyai lebih dari sekitar bidang pariwisata dan mempunyai nilai yang penting dalam perdagangan. Merek bisnis asing dapat meningkatkan ekonomi lokal, menyediakan pekerjaan, dan meningkatkan infrastruktur. Negara-negara di seluruh dunia kini dipasarkan seperti merek lain, seperti Selandia Baru mengembangkan program pemasaran yang teratur untuk menjual produk mereka ke luar negeri melalui program New Zealand Way. Kemudian nomor 2, persepsi konsumen tentang negara asal. Pemasaran global tahu bahwa pembeli mempunyai sikap dan kepercayaan berbeda tentang merek atau produk dari berbagai negara. Persepsi negara asal ini mempengaruhi pengambilan keputusan secara langsung dan tidak langsung. Persepsi bisa dimasukkan sebagai atribut dalam mengambil keputusan untuk mempengaruhi atribut lain dalam proses, atau jika produk merupakan produk dari Prancis, produk itu pasti penuh gaya. Kemudian fakta bahwa merek dianggap berhasil di panggung global dapat meningkatkan kredibilitas dan rasa hormat. Seperti beberapa studi menemukan hal sebagai berikut, yaitu orang sering bersifat etrosentris dan lebih suka menggunakan produk dalam negeri mereka sendiri, kecuali mereka berasal dari negara yang kurang maju. Kemudian semakin kurang citra negara, semakin penting label made in yang harus ditampilkan. Kemudian dampak asal negara bervariasi dengan jenis produk, yaitu konsumen ingin tahu di mana sebuah mobil dibuat, tetapi tidak untuk minyak pelumasnya. Kemudian negara tertentu menikmati reputasi atas barang tertentu. Jepang untuk mobil dan elektronik konsumer, Amerika Serikat untuk inovasi teknologi tinggi, minuman ringan, mainan, rok, dan jeans, Prancis untuk anggur, parfum, dan barang mewah. Kemudian memutuskan organisasi pemasaran. Perusahaan mengelola aktivitas pemasaran internasional mereka dengan 3 cara, melalui Departemen Ekspor, Divisi Internasional, dan organisasi global. Departemen Ekspor, perusahaan biasanya masuk ke pemasaran internasional dengan mengirimkan keluar barang mereka.
Bila penjualan internasional berkembang, perusahaan membentuk departemen ekspor yang terdiri dari seorang manajer penjualan dan beberapa asisten. Dengan meningkatkan penjualan, departemen ekspor berekspansi untuk mencakup bermacam-macam layanan pemasaran sehingga perusahaan dapat mengejar bisnis dengan semakin agresif. Kemudian divisi internasional, yaitu banyak perusahaan terlibat dalam beberapa pasar dan usaha internasional. Cepat atau lambat, mereka membuat divisi internasional untuk menangani semua aktivitas internasional. Divisi internasional dikepalai oleh presiden divisi yang ditetapkan tujuan dan anggaran serta bertanggung jawab terhadap pertumbuhan internasional perusahaan. Kemudian yang ketiga yaitu organisasi global, yaitu beberapa perusahaan dapat benar-benar menjadi organisasi global. Manajemen dan staf kooperatif puncak mereka merencanakan fasilitas manufaktur, kebijakan pemasaran, aliran finansial, dan sistem logistik di seluruh dunia. Unit operasi global melaporkan langsung kepada kepala eksekutif dan komite eksekutif. Kemudian dari berbagai negara membeli komponen dan persediaan pada biaya perolehan terendah dan melakukan investasi yang memiliki antisipasi tingkat pengembalian terbesar. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengelola pemasaran holistik. Yang pertama yaitu pemasaran internal. Yang kedua, pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Yang ketiga, implementasi pemasaran. Pemasaran internal yaitu pemasaran internal mengharuskan semua orang dalam organisasi membeli konsep dan tujuan pemasaran serta terlibat dalam pemilihan, penyediaan, pengomunikasian nilai pelanggan ketika semua karyawan menyadari bahwa tugasnya adalah menciptakan, melayani, dan memuaskan pelanggan. Perusahaan akan dapat menjadi pemasar yang efektif. Mengelola dan yang mengelola pemasaran organisasi departemen pemasaran, yaitu ada 5: organisasi fungsional, organisasi geografis, organisasi manajemen produk atau merek, organisasi manajemen pasar, organisasi manajemen matrik. Yaitu organisasi fungsional. Organisasi fungsional bentuk organisasi yang paling umum terdiri dari para spesiali fungsional yang melapor ke wakil presiden pemasaran yang mengkoordinasikan kegiatan mereka. Dan yang kedua, organisasi geografis. Perusahaan yang menjualkan pasar rasional sering mengatur tentang tenaga penjualan yang sepanjang garis geografis. Beberapa perusahaan kini menambahkan pasar area manajemen pemasaran regional atau lokal. Yang ketiga, manajemen produk atau merek. Perusahaan yang memproduksi beragam produk dan merek sering mendirikan organisasi manajemen produk atau merek. Organisasi manajemen produk atau merek tidak menggantikan organisasi fungsional, tetapi bertindak sebagai lapisan manajemen lainnya. Yang keempat yaitu manajemen. Dan selanjutnya yaitu kelemahan organisasi manajemen produk atau merek, yaitu manajer produk dan merek mungkin tidak mempunyai cukup wewenang untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Manajer produk dan merek menjadi ahli di bidang produk mereka, tetapi jarang mencapai keahlian fungsional. Selanjutnya, sistem manajemen produk sering memerlukan biaya tinggi. Seseorang ditunjuk untuk mengelola setiap produk atau merek utama, kemudian tidak lama setelah itu banyak orang yang ditunjuk untuk mengelola produk dan merek yang paling kecil apa sekalipun. Yang keempat, manajer merek biasanya mengelola merek hanya untuk jangka pendek. Keterlibatan jangka pendek menimbulkan perencanaan jangka pendek dan gagal membangun jangka panjang. Yang kelima, fragmentasi pasar mempersulit pengembangan strategi nasional. Manajer merek harus menyenangkan kelompok penjualan lokal dan regional, mentransfer kekuatan dari pemasaran ke penjualan. Dan yang terakhir, manajer produk dan merek lebih memfokuskan perusahaan. Selanjutnya yaitu hubungan dengan departemen lain. Di bawah konsep pemasaran, semua departemen harus memikirkan pelanggan dan bekerja sama untuk memuaskan hubungan dan harapan pelanggan.
Wakil Presiden Pemasaran mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan pemasaran internal perusahaan dan mengkoordinasikan pemasaran dengan fungsi keuangan. Operasi dan mengkoordinasikan pemasaran dengan fungsi keuangan, operasi dan fungsi perusahaan lain untuk melayani pelanggan. Saat ini banyak perusahaan memfokuskan diri pada proses kunci dibandingkan dengan departemen karena organisasi departemen biasa menjadi penghalang terhadap kinerja yang lancar dari proses bisnis dasar. Selanjutnya, membangun organisasi pemasaran kreatif. Untuk menggerakkan perusahaan oleh pasar diperlukan beberapa hal yang mendukung hal ini, yaitu pengembangan hasrat bagi seluruh pelanggan. Yang kedua, pengelolaan segmen pelanggan dan bukan segmen produk. Yang ketiga, pemahaman pelanggan melalui riset kualitatif dan kuantitatif. Ya, saya kelestarian perilaku. Selanjutnya yaitu pemasaran yang bertanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial korporat. Kedua, model bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Yang ketiga, pemasaran terkait gerakan amal. Yang keempat, pemasaran sosial. Yaitu tanggung jawab sosial korporat. Yang pertama, perilaku legal organisasi harus memastikan bahwa semua karyawan mengetahui dan mempelajari hukum yang relevan, misalnya wiraniaga dilarang berbohong pada konsumen atau menyesatkan mereka tentang keuntungan pembeli produk. Pernyataan wiraniaga harus sesuai dengan apa yang ditanyakan dalam iklan. Wiraniaga tidak boleh menyerang pesaing yang dinyatakan dalam iklan. Wiraniaga tidak boleh menyerang pesaing atau produknya dengan menyarankan sesuatu yang tidak benar. Manajer harus memastikan bahwa semua wiraniaga yang mengetahui hukum dan undang-undang serta bertindak sesuai hukum dan undang-undang tersebut. Model bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Pemasar individual harus mempraktekkan kesadaran sosial dalam kesepakatan khusus dengan pelanggan dan pemegang kepentingan. Semakin banyak orang yang menginginkan informasi tentang catatan perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk membantu memutuskan dari perusahaan mana akan membeli, berinvestasi dan bekerja. Ya, selanjutnya yaitu implementasi pasar. Implementasi pasar adalah proses mengubah rencana pemasaran menjadi tugas tindakan dan memastikan proses tersebut mencapai tujuan yang dinyatakan dalam rencana pemasaran. Strategis yang brilian tidak berarti diimplementasikan dengan benar. Strategi menunjukkan apa dan mengapa kegiatan pemasaran itu. Implementasi menunjukkan siapa, di mana, dan bagaimana. Strategi dan kegiatan pemasaran itu. Implementasi menunjukkan siapa, di mana, dan bagaimana. Strategi dan implementasi berhubungan erat. Satu lapisan strategi mengimplementasikan tugas implementasi taktis tertentu pada tingkat yang lebih rendah. Misalnya, keputusan strategis manajemen puncak untuk memanen produk harus diterjemahkan dalam tindakan dan tugas spesifik. Tugas spesifik dengan benar. Strategi menunjukkan dan kegiatan pasar, yaitu implementasikan siapa, di mana, dan bagaimana. Strategi implementasikan berhubungan erat.